Welcome to Supply Chain Dialogue, podcast di mana kita bisa sharing dan berdiskusi mengenai supply chain management dan juga logistik. Perkenalkan, saya Farida sebagai host pada episode kali ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga follow semua platform sosial media ISCA Indonesia agar Anda tidak tertinggal dengan konten seputar supply chain management dan juga logistik lainnya. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang cukup menarik dan juga sangat penting untuk keberlanjutan efisiensi dan juga proses bisnis di sebuah perusahaan ya. Jadi kita akan bahas nanti tentang peran audit internal dalam supply chain. Dan kita akan bahas juga bagaimana audit internal ini dapat menjadi faktor kunci dalam memastikan nanti untuk keefektifan dan juga keamanan proses di sepanjang supply chain. Untuk membahas topik tersebut, kita akan kedatangan nih, atau kita sudah kedatangan ya, seorang narasumber, yaitu Bu Ratih Desiana. Beliau merupakan seorang Head of Internal Control di PT Kamajaya Logistik. Ya, jadi beliau sudah berpengalaman kurang lebih selama 11 tahun di bidang logistik. Nanti kita akan bahas bagaimana audit internal ini tidak hanya sebagai compliance, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam meningkatkan kinerja rantai pasok. Langsung saja kita sambut. Selamat datang Bu Ratih. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir Bu dalam Supply Chain Dialogue di episode kali ini. Oke, mungkin kita langsung saja Bu ya. Kalau saya melihat dari informasi, Bu Ratih ini merupakan Head of Internal Control gitu. Atau mungkin orang lebih awamnya sebagai internal audit gitu Bu ya. Untuk mengaudit di internal perusahaan. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, secara general job desk-nya atau apa sih Bu yang dikerjakan seorang internal audit itu? Baik. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, apa sih hubungannya auditor dengan supply chain gitu? Apakah auditor ini ada di dalamnya operation dan mereka punya pengaruh di performanya supply chain atau tidak gitu? Jadi sebenarnya tadi sudah sempat dimention ya, internal auditor itu adalah bagian internal dari perusahaan yang mana mereka itu melakukan pengecekan proses, mengevaluasi kelayakan atau kecukupan dari sistem kontrol yang ada di perusahaan untuk mencapai yang namanya good corporate governance begitu. Nah, untuk perannya, jadi internal audit itu karena dia tidak berada di dalam operasional gitu ya, dia itu lebih independen di dalam perusahaan. Berada di luar operasional itu mempermudah mereka dalam melakukan evaluasi proses begitu. Jadi tidak ada konflik kepentingan waktu melakukan pengecekan. Karena kalau ada di dalamnya, kadang kita tuh udah merasa udah bener nih kerjaannya begitu, atau nggak kelihatan di mana titik-titik ada celah yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Nah, kita biasanya seperti apa sih pekerjaannya? Jadi kalau di akhir tahun itu kita biasanya ada yang namanya bikin work plan. Jadi planning pekerjaan selama tahun depan itu kita mau datengin proses yang mana sih untuk dicek gitu. Jadi kita datang ke sana, kita lakukan pengecekan, apakah proses pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah ada standar operasinya begitu. Karena bayangkan kalau seandainya nggak ada, gitu ya. Orang katakanlah ada proses, kita panggil 5 orang nih karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kita kasih tahu outputnya saya mau ini gitu ya. Tapi ternyata caranya beda-beda karena nggak ada standarnya tuh. Maka nanti hasilnya bisa bervariasi, tidak sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Lalu kemudian bisa timbul biaya, bisa timbul waktu yang nggak jelas begitu ya. Ada yang panjang waktunya, ada yang pendek. Karena skillnya orang kan beda-beda ya. Knowledge-nya mereka beda-beda. Nah itu yang kita hindari. Kita pastikan bahwa ada yang namanya standar operasi yang jelas begitu. Ada SOP-nya, ada policy-nya, ada instruksi kerjanya atau working instruction. Itu sudah harus tersedia begitu. Nah kalau seandainya sudah ada nih, lalu auditornya ngapain? Nah kita cek compliance-nya tadi yang sudah sempat di-mention ya. Jadi kita lihat apakah mereka comply terhadap aturan yang sudah ada. Dijalankan atau enggak sih? Konsisten atau enggak? Nah itu yang kita cek. Kalau seandainya tidak konsisten, tidak dijalankan, sudah ada aturan nggak dijalankan begitu ya, maka kita akan buat semacam laporan itu
ada gapnya nggak antara actual dengan yang seharusnya dilakukan begitu. Nah, gap inilah tadi yang kita lakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, selain itu kita juga cek target pekerjaannya. Jadi setiap orang itu harus punya KPI. Katakanlah saya join nih di perusahaan, saya duduk, saya harus tahu saya mau ngapain ini di sini ya. Bagian saya ini tujuannya untuk perusahaan apa, itu harus dipahami dulu. Jadi kita harus punya yang namanya performance index, saya mau kemana begitu. Kalau sudah ada itu maka pekerjaan jadi gampang gitu. Oke, berarti tadi kan sempat dibahas Bu ya tentang KPI atau Key Performance Indicator. Karena itu memang hal yang nggak bisa terlepas gitu ketika kita bahas tentang performance atau audit gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu KPI-nya di perusahaan Bu Rati sendiri seperti apa yang tentunya yang relevan dengan goal perusahaan gitu. Oke. Jadi kalau bicara tentang goal perusahaan, kita harus tahu dulu yang namanya perusahaan itu pasti punya visi, misi, strategi dalam jangka panjang. Katakanlah 5 tahun begitu sudah ditentukan goalnya perusahaannya mau dibawa kemana begitu. Nah, biasanya top manajemen itu sudah menentukan setiap tahun untuk mencapai ke sana itu seperti apa sih targetnya mereka yang di-set. Dan itu akan diturunkan kepada para pekerja yang ada di perusahaan tersebut begitu. Yang akan mempengaruhi proses kerjanya mereka. Nah, performance itu harus dilihat juga dari sisi internal dan eksternal. Internal artinya dengan perusahaan. Jadi perusahaan tadi maunya seperti apa, itu target-targetnya diturunkan kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan kalau kita bicara tentang eksternal, otomatis kita bicara tentang customer ya. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja, perusahaan logistik itu kita punya beberapa macam klien dan setiap klien pasti punya targetnya masing-masing ya. Mereka maunya jasa yang kita berikan itu seperti apa sih? Nah, mereka sudah set kira-kira performance-nya yang diharapkan itu seperti apa. Nah, contoh nih di bagian pergudangan misalnya di warehousing begitu ya. Mereka akan minta contoh nih Mbak Farida, klien saya nih. Mbak Farida minta barang-barang yang disimpan di gudang itu harus stok akurasinya 100% begitu. Nah, maka tim di dalam gudang itu harus merancang performance target itu yang berhubungan dengan itu untuk mencapai yang diminta oleh klien atau diminta oleh Mbak Farida. Oh, berarti kita harus rajin melakukan cycle count daily. Kita harus tepat waktu melakukan picking produk, kemudian deliver produk itu harus benar, nggak boleh ada yang salah begitu. Nah, itu yang dituangkan di dalam KPI-nya mereka. Nah, generally sih sebenarnya KPI-nya mirip-mirip saya rasa dengan perusahaan logistik yang lain ya. Jadi kalau misalnya di tracking itu kita bicara tentang utilisasi truk. Jangan sampai armada kita itu banyak yang idle gitu ya, banyak yang nganggur. Kalau bisa ritasenya tinggi begitu setiap armada. Lalu kemudian pemenuhan ordernya seperti apa? Jangan sampai order itu ada yang tidak bisa diambil begitu ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita ambil begitu. Lalu kemudian kalau di kontrak logistik, saya rasa sama juga dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Kita harus bisa mendeliver produk. Order fulfillment-nya itu harus benar-benar rapi begitu ya, harus right product yang dikirim, lalu kemudian right to the right customer, right place, harus waktu yang tepat ya, right time, kemudian right cost juga, jangan sampai cost-nya tinggi gitu. Oke Bu, kalau tadi dari penjelasan berarti memang banyak pihak yang terlibat Bu ya dalam internal audit gitu. Nah kemudian keterlibatan ini tentunya kalau dari banyak pihak mungkin di perusahaan bisa dikatakan dari sisi stakeholder-nya gitu. Nah itu seberapa penting sih Bu sebenarnya keterlibatan stakeholder perusahaan ini untuk keberlangsungan dari pengukuran kinerjanya sendiri gitu. Oke, jadi kalau bicara tentang keterlibatan dengan para karyawan yang ada di perusahaan itu jelas kita butuh banyak karena apa ya, internal audit itu kan tidak kerja sendiri ya, kita melakukan pengecekan atas proses yang dilakukan oleh departemen lain atau operasional begitu ya. Otomatis kita butuh sekali kerjasama dari pihak-pihak tersebut ketika kita lakukan pengecekan. Proses collecting data itu kita lakukan dengan berbagai cara. Jadi yang pertama itu kita observasi langsung ke lapangan. Jadi kita turun ke lapangan, kita lihat prosesnya seperti apa sih. Sudah sesuai enggak dengan aturan yang sudah terdaftar begitu ya. Prosedurnya sudah ada, apakah sudah sesuai enggak dengan yang di lapangan.
Lalu kemudian kita juga wawancara nih, jadi tidak melulu cek sendiri ya, kita harus ngobrol juga dengan para pemangku jabatannya. Jadi para PIC itu bagaimana mereka pekerjaannya, kita tanyakan kepada mereka, prosesnya, alurnya itu kita tanyakan. Lalu kemudian kita juga kolek dokumen ya, jadi catatan-catatan yang terkait dengan proses tersebut selalu kita kolek dan kita periksa, seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya nih Bu, dari hasil yang sudah tadi ya dilakukan dari pengauditan, kemudian analisis hasilnya, ternyata dari hasil itu ada kesenjangan atau gap gitu. Jadi dari KPI yang sudah ditentukan, kemudian dengan real hasilnya yang ada di lapangan gitu. Misal ada perbedaan gitu ya mungkin. Nah itu dari Bu Ratih dan tim sendiri seperti apa menghadapi kesenjangan atau hasil dari yang mungkin bisa dikatakan tidak sesuai gitu ya dengan yang diharapkan gitu. Oke. Biasanya ketidaksesuaian itu kita sebut, kita jadikan yang namanya finding gitu ya, temuan. Temuan. Nah itu kita sampaikan kepada auditi dan juga pihak-pihak yang terkait, yang terlibat dalam proses tersebut. Kita lakukan trisi dengan mereka ya, komunikasi, koordinasi, lalu kemudian kita cek juga, kita cari kira-kira root cause-nya apa sih isu yang ada ini, ada kendala apa di lapangan sehingga itu tidak dijalankan. Apakah prosesnya yang tidak efektif ataukah memang inkonsistensi dari human-nya gitu ya, ada human error dan sebagainya. Nah, itu kita gali dulu root cause-nya, lalu kemudian dari sana kita verifikasi, betul enggak kalau yang ini root cause-nya, kan kita biasanya banyak tuh jenis-jenisnya kita identifikasi, lalu kemudian setelah itu kita rancang yang namanya plan korektif dan preventifnya, nanti seperti apa. Kalau sekiranya itu bisa dilakukan, lalu kemudian diimplementasikan, itu bisa kemudian kita lakukan follow up, apakah sudah benar-benar dijalankan dan efektif, seperti itu. Oke, kemudian dari hal yang sudah disebutkan Bu Ratih tadi, mulai dari prosesnya, kemudian pihak-pihak yang terlibat gitu. Mungkin saya yang awam nih kayak kompleks sekali gitu ya. Nah, kemudian tantangannya apa sih Bu gitu? Dari proses mulai dari memang identifikasi KPI-nya mungkin, dari evaluasi kinerjanya, kemudian analisis hasilnya, itu tantangannya seperti apa gitu? Kalau kita bicara tantangan ya, tantangan ini sesuatu yang unik, pasti saya yakin juga terjadi di manapun nih, di perusahaan manapun. Kita akan bicara tentang people, bicara tentang sumber daya manusianya. Kita tahu sekarang zamannya serba digitalisasi ya. Untuk perusahaan-perusahaan begitu pasti ada proses shifting dari yang konvensional begitu ya, dari yang manual menuju ke semuanya serba digital. Proses-proses perubahan yang seperti itu kadang menimbulkan resistensi begitu di antara orang-orang yang mengerjakan gitu. Karena bisa jadi sense of urgency-nya kenapa sih harus berubah begitu, itu belum terlalu ditangkap seperti itu. Jadi kadang-kadang ada semacam kenapa kok ini nggak sesuai ya? Saya rasa sesuai aja gitu. Nah, yang seperti itu jadi tantangannya tersendiri bagi auditor. Kalau mungkin Mbak Farida pernah dengar di luar, auditor itu ya public enemy gitu ya, sukanya ngecekin gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan. Tapi ya saya rasa itu bisa terjadi di bagian manapun sih. Kita bicara dengan orang yang punya sudut pandang berbeda, skill dan knowledge-nya juga bisa berbeda-beda begitu. Yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kita sampaikan sampai itu diterima. Jadi kalau di internal audit itu semua temuan itu harus dikonfirmasi ke auditi dan diterima. Seandainya itu tidak diterima, maka kita cari jalan tengahnya. Ini harusnya diapakan kalau terjadi kondisi gap seperti ini begitu. Oke, berarti kemudian kita agak beralih nih Bu ke hal yang mungkin juga sebenarnya sangat penting juga Bu ya, yang sudah banyak gitu dibicarakan oleh praktisi maupun akademisi gitu. Dan sudah banyak sekali juga sebenarnya isu-isu mengenai hal ini, yaitu tentang sustainability. Ya, sekarang lagi menjadi hot topic gitu ya. Maksudnya banyak perusahaan baik nasional maupun multinasional tuh yang sudah banyak melakukan studi tentang hal ini, kemudian juga bahkan sudah ada yang komit gitu ya, dan sudah menjalankan program sustainability ini gitu. Nah kemudian kalau dari perusahaan Bu Ratih sendiri,
terobosan apa sih Bu yang sudah dilakukan gitu, yang berkaitan dengan sustainability? Oke, jadi kalau kita bicara tentang bisnis, pasti kita bicara tentang keberlangsungan jangka panjang dong ya. Gimana caranya perusahaan ini bisa survive untuk beberapa tahun ke depan begitu. Pasti setiap perusahaan punya nih kiat-kiatnya, gimana mereka caranya supaya bisa tetap eksis begitu ya di tengah gempuran kompetitor yang makin banyak begitu. Kalau di tempat saya sih macam-macam ya. Jadi pasti setiap saat itu ada yang namanya kita diminta untuk mencari yang namanya improvement process begitu. Jadi pernah juga dilakukan benchmarking begitu ya antara satu bisnis unit dengan bisnis unit yang lain begitu. Misalnya kita ada di dalam bisnis unit warehousing gitu ya. Kita kan pegang beberapa klien, maka kita cek cost per setiap warehouse itu sampai seberapa tinggi sih, mana yang profit untuk perusahaan, mana yang tidak begitu. Kalau yang terkait dengan karyawan-karyawan ya, di tempat saya itu pernah dulu dilakukan beberapa waktu lalu itu ada kompetisi, semacam kompetisi. Jadi improvement competition gitu, namanya productivity through technology waktu itu. Jadi yang menarik dari kegiatan tersebut adalah, jadi manajemen itu komit untuk memberikan ilmu kepada setiap karyawan begitu ya, dikasih bekal dulu, diajari seperti apa itu project management itu di semua lini, bahkan level-level yang seperti staff pun harus ikut berkarya begitu ya, punya kesempatan yang sama. Jadi bisa ada satu departemen, ada juga yang dia cross departemen bekerja sama begitu ya, ada ide gitu dijadikan satu begitu, lalu kemudian itu dikompetisikan dengan bagian-bagian yang lain gitu. Jadi dan ada apa namanya prize-nya juga dari dari perusahaan. Nah itu yang jadi waktu itu lumayan seru sih, karena banyak apa bagian-bagian itu yang unjuk gigi gitu ya, idenya mereka apa, lalu kemudian tangible dan intangible profit dari mereka itu benefitnya apa sih kira-kira bagi perusahaan, itu disampaikan, dipaparkan juga sampai top manajemen. Itu yang paling seru sih waktu itu ya. Seperti itu ada di tempat saya. Ya, fun Bu ya, berarti maksudnya selain memang menghasilkan inovasi juga nanti dampaknya positif ke perusahaan, tapi karyawan juga melakukannya tuh dengan enjoy dan dengan senang. Jadi karyawan gitu ya. itu punya andil begitu ya. Kita sudah setiap hari kita berkutat dengan daily job kita, tapi ada waktu di mana kita bisa nih punya ide, berkembang, dan itu untuk perusahaan gitu. Jadi perusahaan bisa apa ya, take and give gitu. Ide-ide dari karyawan itu apa sih? Nah, itu karena setiap kepalanya orang itu kan punya ide yang macam-macam ya, gagasannya itu kadang di luar perkiraan gitu. Oh ya, ini ternyata bisa ya dilakukan di perusahaan, dan saya yakin di tempat-tempat lain mungkin juga ada hal-hal yang serupa ya, untuk metode-metode gimana supaya gagasan itu jangan sampai pernah mati, jangan sampai perusahaan itu jalannya ya cuman itu aja. Jadi harus ada inovasi. Jadi tidak membatasi kreativitas inovasi dari karyawan. Baik. Nah, seru sekali Bu ya pembahasan kita pada episode kali ini. Tapi sayang sekali kita sudah harus mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Rati sudah berkenan hadir untuk menyampaikan wawasan dan juga informasinya. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih kepada pendengar dan juga penonton setia dari Supply Chain Dialog. Semoga apa yang kita perbincangkan pada episode kali ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita mengakhiri Supply Chain Dialog pada episode kali ini, perlu diingat bahwa memang rantai pasok ini adalah inti dari setiap bisnis gitu, dan melibatkan internal auditor dalam proses evaluasi, bukan hanya tentang memeriksa compliance, tetapi juga mengoptimalkan setiap elemen untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Terima kasih sudah menyaksikan Supply Chain Dialog pada episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan juga informasi yang diharapkan bisa applicable di real case. Bagi Anda yang tertarik untuk mendalami ilmu pengetahuan mengenai supply chain management dan juga logistik, jangan lupa cek program training dan juga sertifikasi internasional oleh ICA Indonesia di website dan sosial media kami. Until next time, goodbye and see you soon.